Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang eh, rancangan percobaan dan apa saja yang kita pelajari di dalam mata kuliah rancangan percobaan. Adapun hal-hal yang akan kita bahas, yang pertama, apa itu rancangan percobaan? Yang kedua, apa saja yang dipelajari dalam rancangan percobaan? Yang ketiga, apa saja referensi yang digunakan? Yang keempat, bidang atau sektor apa saja yang biasanya menerapkan rancangan percobaan? Dan terakhir, summary atau kesimpulan. Baik, kita kenalan dulu dengan rancangan percobaan. Rancangan percobaan biasa juga disebut desain eksperimen atau Inggrisnya design of experiments adalah kajian mengenai penentuan kerangka dasar kegiatan pengumpulan informasi terhadap objek yang memiliki variasi atau peluang atau lebih tepatnya disebut sebagai proses stokastik di dalamnya berdasarkan prinsip-prinsip statistika, sehingga di sini dipastikan ada matriksnya dan juga ada penghitungan-penghitungan statistikanya. Bidang ini merupakan salah satu cabang penting dalam statistika inferensial dan diajarkan di banyak cabang ilmu pengetahuan di perguruan tinggi, maksudnya di berbagai prodi, di berbagai fakultas, dan juga untuk penelitian, terutama untuk penelitian. Karena berkaitan erat dengan pelaksanaan percobaan atau eksperimen. Rancangan percobaan dapat dikatakan sebagai jembatan bagi peneliti untuk bergerak dari hipotesis menuju pada eksperimen agar memberikan hasil yang valid secara ilmiah. Dengan demikian, perancangan percobaan dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen dalam metode ilmiah dan hampir semua bahasan dalam rancangan percobaan ini menggunakan analisis varians atau ANAVA atau ANOVA. Apa saja yang akan kita bahas? Sebelumnya kita simak dulu quote dari Ralph Waldo Emerson bahwa semua kehidupan adalah eksperimen, semakin banyak eksperimen akan semakin baik. Oke, ada 10 pokok bahasan yang biasanya dipelajari dalam rancangan percobaan, dan untuk beberapa item terakhir itu tergantung dari pemahaman Ananda semua jika dapat melewati dan memahami 8 atau minimal 7 ya, 7 sub pokok bahasan awal-awal ini, maka yang 3 terakhir itu akan dapat disampaikan. Namun jika dalam perkuliahan Ananda kesulitan, jadi mungkin satu pokok bahasan itu bahasnya dua kali pertemuan. Jadi semuanya tergantung dari Ananda, karena kita tidak bisa memaksakan em, pemahaman dari mahasiswa. Yang pertama yang dipelajari adalah CRD atau Complete Randomized Design, atau disebut juga rancangan acak lengkap, disingkat RAL. Yang kedua, RBD atau Randomized Block Design, rancangan acak, acak kelompok, biasa juga disebut RAK atau RAK. Yang ketiga, LSD atau Latin Square Design. Biasanya ini ada desain bujur sangkar Latin dan desain bujur sangkar Greco-Latin. Dan untuk lebih luasnya adalah experimental factorial. Kemudian ada ND atau nested design, disebut juga sebagai desain tersarang, disingkat DT. Kelima ada SPD atau split plot design, dan ini adalah rancangan petak terbagi. RPT ini digunakan pada plot-plot yang atau petak yang dibagi-bagi tadi, digunakan rancangan yang dianggap paling mudah. Misalkan pada petak yang terbagi itu lebih tepat menggunakan RAL, maka gunakan RAL. Jika lebih tepatnya menggunakan RAK, gunakan RAK atau LSD. Nah, bedanya di sini, si RD ini atau
RAL itu digunakan jika persyaratan acak asumsinya homogen. Kemudian untuk yang desain kelompok atau blok, blok random itu digunakan jika persyaratan homogennya tidak terpenuhi dan kondisi unit eksperimennya tidak terjamin. Kemudian LSD ini sebagai desain yang lebih kompleks dan tentu saja dengan dirumitkannya suatu desain itu akan menghasilkan validasi dari si eksperimen kita yang lebih kuat dibanding dua desain yang sebelumnya. Kemudian nested design ini merupakan bentuk pengembangan di mana satu taraf dengan taraf lain tidak ada interaksi. Kemudian yang split plot design, tadi perhatikan untuk tiap petak terbaginya itu, gunakanlah yang dianggap paling mudah dan memenuhi asumsi. Selanjutnya, kita akan masuk ke yang lebih rumit, yaitu ACD atau Ankova Design, melihat permasalahan tidak dari awalnya, namun melihat hasil akhirnya. Kemudian ada TD atau Taguchi Design, yang dipelajari itu Quality Loss Function dan Taguchi Method, serta penggunaan orthogonal arrays-nya. Selanjutnya robust design, simple parameter design. Selanjutnya multi-level factor design, ada di situ dummy treatment, dan juga combination method. Terakhir multi-response optimization problems, berupa faktor analysis dan genetic algorithm. Sebelumnya mungkin juga ada yang namanya analisis permukaan respon ya, sebelum masuk ke multi-response optimization problems ini. Juga kita diminta memahami terlebih dahulu analisis permukaan respon. Ini banyak digunakan di bidang pertanian, agrokompleks, dan lain sebagainya. Dan referensinya di sini yang paling terkenal itu adalah Douglas Montgomery. Lengkap sekali bukunya jika Anda cari di internet, googling itu akan ada buku Douglas Montgomery tentang design and analysis of experiments. Terus ada Netter juga, buku Netter, dan ada 3 ini sumber lain. Dan ini ada juga, kalau kita tertarik dengan Taguchi, buku ini cukup menyajikan contoh kasus yang lengkap. Bukunya judulnya Applied Design of Experiments and Taguchi Methods, oleh 2 ilmuwan dari Chennai ya, India. Kemudian ada buku yang bagus juga, bahan ajar yang bagus atau modul dari jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana, perancangan percobaan. Ini bisa kita jadikan referensi juga. Oke, itu tadi referensi. Selanjutnya apa saja bidang terapan rancangan percobaan? Yang pertama itu yang paling banyak menggunakan rancangan percobaan ini adalah agrokompleks. Makanya teman-teman kita dari Fakultas Pertanian itu pasti lebih ngolotok juga ya, karena mereka langsung melakukan di lapangan, menerapkan. Bukan hanya teori-teori belaka, bukan hanya contoh kasus saja, namun sudah project based learning mereka ya untuk rancangan percobaan ini. Kemudian ada laboratorium science, yang ketiga industri atau perusahaan berupa uji kualitas produk, yang keempat bisnis atau pemasaran, dan lain-lain. Baik, demikian. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa melalui WA atau email. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.